tema yang akan saya bawa adalah, insya Allah sebentar lagi, tidak dalam waktu lama, ya, akan segera terjadi mimpi Muhammad Qasim akan segera terjadi lagi sesuai dengan mimpinya. Insya Allah ini satu peristiwa penting di mana menjadi satu tanda ada satu langkah-langkah ke depannya yang lebih nyata, ya, terhadap berbagai peristiwa yang akan kita lihat di masa depan ini. Karena sifatnya mimpi Muhammad Qasim itu adalah memprediksi, menjelaskan apa yang akan segera terjadi di masa depan. Sama sebetulnya seperti yang juga disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak sedikit baginda
bahkan berani mengatakan bahwa umat Islam saat ini tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilaku syirik. Sama kan? Wah. Jadi para utusan Allah pun itu tema besarnya, tema awalnya. Bahkan Muhammad Qasim itu banyak syariat yang dia juga belum tahu. Kenapa? Karena memang begitu penting terhadap tauhid dan syirik-syirik, perilaku syirik ini, sehingga itulah dakwah yang sekarang ini, karena dia belum jadi Imam Mahdi, baru Al-Mahdi, inilah yang paling dasar. Sudah, perbaiki dulu syirik, insya Allah soal syariat Islam dan sebagainya bisa nomor 2 lah. Tetapi perilaku syirik itu menjadi nomor 1. Kenapa? Karena jika kita masih melakukan perilaku syirik, maka rusaklah ibadah kita yang lain. Dan Allah tidak menolong kepada umat Islam. Nah, ini dia satu hal kebenaran dari Muhammad Qasim yang tidak bisa dibantah. Selain daripada dalil yang bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa Muhammad Qasim adalah utusan Allah sebagai Al-Mahdi. Ini ciri kedua, sama persis dengan para utusan Allah lain. Yang ketiga, orang biasa. Utusan Allah hampir semua orang biasa. Ya. Dari Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Persis, Muhammad Qasim orang biasa. Bukan pejabat, bukan profesor, bukan doktor, bukan pengusaha atau orang yang terkenal, atau pengamat politik, atau tokoh agama, bukan, orang biasa. Nah, ini persis juga 3 tuh, ya, yang sama dengan keadaan kondisi dari para utusan Allah. Yang keempat, murni ngomongnya hanya sebatas petunjuk dari Allah. Itu yang paling sangat penting, ciri-ciri sebagai utusan Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW tidak akan melangkah, tidak akan bicara ketika belum ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kalau ditanya orang, ya, atau ada suatu peristiwa, tiba-tiba Jibril muncul di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW, baik dalam keadaan gaib maupun dalam keadaan menjelma jadi manusia untuk memberitahu kepada Nabi. Itu. Jadi ini sangat penting sekali, ini menjadi satu tanda bahwa Muhammad Qasim itu utusan Allah, bukan, ya, sebagai Al-Mahdi. Cirinya adalah dia hanya akan bicara sesuai dengan petunjuknya. Itu kenapa? Karena dia tidak diberi pengetahuan yang lain. Nah, makanya Muhammad Qasim adalah orang biasa yang relatif pengetahuannya sangat minim, khususnya dalam bidang keagamaan, ya. Yang berikutnya, yang keenam berarti, ya. Gini, biasanya kalau kita perhatikan sangat manusiawi. Jadi beda dengan cerita-cerita orang-orang hebat lah, wali, waduh, bisa terbang lah, bisa sholat maghrib, sholat isya di Mekah lah. Jadi banyak tahayul-tahayul cerita tentang wali. Padahal Nabi saja biasa, orang biasa, ya, yang sakit, yang ya kalau kena sakit ya sakit, sedih-sedih. Tidak ada cerita Nabi itu tiba-tiba kayak Doraemon bisa masuk ke negara lain dalam sekejap. Bahkan Nabi ketika perang pun terluka. Jangan percaya dengan Araji itu. Dr. Araji itu katanya Al-Mahdi itu bisa ngomong dengan pohon lah, dengan batu lah. Kemudian dadanya dibelah lah, segala macam.
Jadi coba perhatikan, kalau Ar-Razi itu kalau ngomong Abah tuh kayak ngomongin seorang wali gitu, yang cerita-cerita aneh-aneh. Saya juga heran nih kok. Tapi memang orang torekoh ya, orang sufi begitu. Jadi banyak yang aneh-aneh, tidak sesuai dengan hadis. Padahal hadisnya tidak ada itu. Padahal Nabi saja, contohlah Nabi Isa, manusiawi, dikejar tentara Romawi takut, ya kan? Bahkan sembunyi. Nabi Muhammad juga begitu. Waktu dia diancam mau dibunuh, dianiaya, akhirnya hijrah ke Madinah, takut kan? Waktu pergi diam-diam, yang menggantikan Sayyidina Ali tidur pura-pura jadi nabi. Itu kan betul-betul nyata bahwa seorang nabi itu manusiawi semuanya. Nah, itu tanda putusan Allah. Sama Muhammad Qasim pun begitu. Dia juga penakut orangnya. Ya, banyak kekurangan memang karena belum diisi. Ya. Baik. Nah ini, jadi ciri berikutnya yang keenam adalah sangat manusiawi, persis seperti para nabi yang lain. Jadi jangan berpikir Al-Mahdi itu konsepnya Ar-Razi itu menyesatkan itu. Makanya sampai kapanpun dia tidak akan pernah menemukan. Saya pernah bikin tema Ar-Razi dan usaha-usaha dari zaman itu tidak akan pernah menemukan Al-Mahdi. Yang berikutnya punya karakter yang jujur. Karena begini, kalau seorang utusan Allah itu orang yang mudah-mudahan saya lah ya, yang kadang-kadang nutup-nutupi, kadang-kadang tidak jujur karena mempertimbangkan itu ini ya, atau kita lah sebagai manusia biasa yang kadang-kadang bohong dan sebagainya, ini tidak mungkin jadi utusan Allah. Kenapa? Karena dia itu harus menyampaikan kebenaran apa yang diterima oleh dia, petunjuknya dari Allah. Makanya Nabi Muhammad bergelar Al-Amin, orang dapat percaya omongannya, perilakunya. Nah, alhamdulillah selama saya gaul dengan Muhammad Qasim, dia orang yang jujur, ekstra bahkan ekstrim, kejujurannya ekstrim. Dia kalau lagi malas sholat, lagi ada masalah malas sholat, ya futur, ya dia nggak pura-pura sholat di hadapan kita. Ya, itu sebagai satu hal yang ekstrim. Padahal harusnya kan kalau kita nih, nah inilah di situ ujinya. Kalau kita disorot sebagai seorang yang calon tokoh katakanlah, jadi dinilai oleh orang lain sebagai satu calon tokoh agama atau tokoh pimpinan, apalagi sebagai calon Al-Mahdi misalkan ya. Kalau saya lagi malas sholat dan ada teman-teman yang datang dari luar negeri dari mana ingin ditabayun dengan saya pasti pura-pura sholat kalau lagi malas juga. Yang berikutnya, yang nomor 8, apa tanda-tanda sebagai utusan Allah? Pasti dikasih gelar yang jelek-jelek lah sebelum terbukti sebagai, ya bukti-bukti berikutnya setelah berkiprah sebagai Imam Mahdi ya tentunya, yaitu sebagai pembohong, pendusta, sesatlah, gila ya. Dan gelar kepada Muhammad Qasim sudah terjadi. Jadi Muhammad Qasim dianggap gila. Makanya kita tahu bahwa sekarang ini sudah mulai banyak ancaman para aktivis Islam di Pakistan yang mengancam Muhammad Qasim ya, karena dianggap pembohong, pendusta, penipu ya. Nah, itu tanda yang ke-8, persis sudah terjadi kan. Yang ke-9, apa tanda utusan-utusan Allah? Yaitu yang berani tampil membela, menjelaskan itu para sahabatnya. Kalau utusan Allah itu dia yang berani, itu berarti harus dipikir ulang.
Ini seperti yang Mahdi-Mahdi yang sekarang muncul ya, yang mengaku sebagai Al-Mahdi. Ada beberapa lah yang dikenal. Itu dia yang muncul, dia yang berani. Nah, padahal sejarahnya utusan Allah tuh para sahabat yang berani. Ya, contoh Nabi Muhammad SAW yang berani tampil awal-awal itu para sahabatnya menjelaskan bahwa ini utusan Allah. Nabinya sendiri ada rasa takut. Muhammad Qasim juga begitu. Coba bagaimana beraninya Awais misalnya tampil menjelaskan bahwa dia Al-Mahdi. Walaupun Awais bukan seorang ustaz, bukan seorang ulama, tapi dia keyakinan, dia berani tampil menjelaskan di Pakistan. Penuh dengan risiko kan. Demikian juga dengan Majelis Gajah, berani menyampaikan ini kepada siapapun, bahkan kepada lembaga khusus negara pun kita berani menyampaikan bahwa dialah Al-Mahdi. Jadi ini cirinya persis juga Nabi Muhammad SAW, para sahabat yang berani menjelaskan. Nah, Muhammad Qasim pun begitu, dia serba takut Muhammad Qasim ya. Bahkan ketika kita ngomong soal tentang mimpinya, tentang masa depan, tentang apapun masalah kaitan Al-Mahdi, dia selalu tutup pintu, tutup jendela supaya tetangganya jangan tahu. Nah itu ya, persis. Nah, ini lagi yang akan terjadi. Insya Allah ini akan terjadi sebentar lagi. Dan ini terjadi pada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Nabi Muhammad SAW terusir dari dia tahirnya, tempat tahirnya, tempat dibesarkannya, hijrah ke sebuah daerah ya, yaitu Madinah, dan disambut oleh umat yang sudah percaya. Justru di tempat akhirnya banyak yang nggak percaya, walaupun ada yang percaya. Dan insya Allah Muhammad Qasim juga di dalam mimpinya sangat jelas bahwa karena di negaranya sudah tidak kondusif ya, maka Allah menyuruh dia pergi ke negara yang damai, hijrah, dan insya Allah itu adalah Indonesia. Jadi sesuai mimpinya, insya Allah tidak lama lagi akan terjadi di mana Muhammad Qasim akan hijrah ke Indonesia ya. Ini persis Nabi kan, yang dialami oleh Nabi. Nah, jadi ini sebagai satu tanda kebenaran. Makanya rekan-rekan perhatikan nanti ya, kalau benar nanti ada kabar Muhammad Qasim ke Indonesia. Saya 3 minggu ini ada di Pakistan ya, ingin membuktikan kebenaran informasi-informasi yang saya terima bahwa Muhammad Qasim ada dalam tekanan, dan ternyata benar, tekanan baik dari pemerintah maupun dari para aktivis Islam, bahkan ancaman. Dan insya Allah sesuai mimpinya akan hijrah ke negara damai. Dan insya Allah menurut saya negara damai itu Indonesia. Kalau di Malaysia juga menurut saya dalam pengertian, apalagi sekarang sudah ada satu organisasi yang mengatakan Qasim itu sesat ya. Kemudian juga demikian juga dengan Majelis Gajah dan saya sendiri sudah dinyatakan penggerak daripada aliran sesat ini. Jadi tidak kondusif buat Muhammad Qasim. Hanya di Indonesia yang welcome, yang kita bebas berpendapat, yang penting bukan penodaan agama dan kita tidak membuat pelanggaran terhadap hukum negara. Jadi ini yang saya katakan tadi, insya Allah tidak akan lama lagi sesuai mimpinya
Muhammad Qasim akan ada ke Indonesia. Ya. Berikutnya apa? Nah ini insya Allah juga akan terjadi, yaitu kembali nanti ke daerahnya setelah hijrah, setelah menghindar seperti zaman Nabi Muhammad SAW, kembali ke Mekah, dan insya Allah Muhammad Qasim next berikutnya setelah terbukti dia akan hijrah ke negara damai, akan kembali ke negaranya seperti Nabi. Nah itu akan terjadi, memang ada dalam mimpinya Muhammad Qasim, dia kembali ke negaranya. Berikutnya apa? Ini sekalian pembuktiannya. Yang ke-12. Nah, ini dia sangat penting juga. Yaitu sama seperti zaman Nabi Muhammad SAW, kembali ke Mekah mendapatkan kekuasaan. Kekuasaannya diperoleh dengan cara damai. Tidak ada pertumbuhan darah sedikit pun. Karena diminta untuk berkuasa. Nah, kita lihat nanti. Setelah Muammar Qasim ada di Indonesia, dia akan kembali ke Pakistan. Di dalam mimpinya, dia akan berkuasa. Kenapa? Karena nanti kan pemerintah Pakistan akan dalam keadaan ya hampir kolap lah, dalam keadaan banyak kerusuhan dan sebagainya. Akhirnya militer ngambil alih nanti ya, disebabkan salah satunya adalah perang dengan India di perbatasan, dan juga sebab ekonomi dan sebagainya. Pengaruh ekonomi global akhirnya mempengaruhi Pakistan sehingga banyak chaos di mana-mana. Kemudian militer ngambil alih. Nah, panglima militernya diberikan mubasyirat. Jadi Rasulullah SAW akan hadir dalam mimpinya panglima Pakistan, bahwa apa yang disampaikan Qasim benar. Maka panglima militernya mencari, demikian juga masyarakatnya, untuk Qasim diberikan kekuasaan. Insya Allah akan terjadi. Nah itu tanda ke-12. Sebab begini, untuk apa sih kok Al-Mahdi harus berkuasa? Ya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika belum berkuasa, belum bisa bertindak apa-apa, hanya menyarankan, hanya menghimbau, itu aja fungsinya. Makanya jangan berhayal para aktivis Islam ya, bahwa Al-Mahdi itu adalah dari aktivis Islam murni. Padahal Al-Mahdi insya Allah memimpin negara nanti, dan ini tidak akan pernah kita dengar dari siapapun bahwa Al-Mahdi itu akan memimpin negara dulu. Tidak ada. Coba tracking, browsing di internet dimanapun, tidak ada. Jadi justru Al-Mahdi digambarkan di luar pemerintahan, akan menggulingkan, memberantas pemerintahan-pemerintahan yang ada. Salah, keliru besar. Yang ada mirip Nabi, ya, diberi kekuasaan. Untuk apa? Untuk berkiprah, untuk melakukan perubahan-perubahan aturan. Siapa yang bisa merubah aturan-aturan menjadi aturan yang Islami? Ya harus berkuasa dulu. Nah, Muhammad Qasim dalam takdirnya juga akan berkuasa dulu, baru di situ dia melakukan perubahan-perubahan, ya, kemudian membuat percontohan Islam ya, di sebuah negara yaitu Pakistan, sesuai dengan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin dia bisa membasmi syirik dengan hanya himbauan? Tidak mungkin. Pasti dengan jalan pemaksaan. Sama. Lihat Nabi Ibrahim, bagaimana dipaksakan patung-patung dirubuhkan. Demikian juga Nabi Muhammad dipaksa karena sudah berkuasa di dalam Ka'bah itu, rubuhkan semua patung-patung itu. Enggak mungkin tidak berkuasa kalau mau melakukan. Ini dia yang tidak pernah dibahas, tidak diketahui oleh ustaz-ustaz sepintar apapun. Al-Mahdi pada saat di Islam. Nah, pada saat di Islam itulah
Al-Mahdi timbul keberanian luar biasa, orang yang memang sudah layak jadi imam bagi seluruh dunia, kemudian perilakunya pasti insya Allah sama persis seperti Nabi, ya. Makanya ada hadis kan, perilakunya Al-Mahdi itu seperti Nabi, ya nanti pada saat di Islam, bukan sekarang. Makanya tolonglah sudut pandang kita menempatkan hadis itu harus sesuai dengan fasenya. Yang lihat nanti kapan jadi di Imam Mahdi dia, pada saat dibaiat dan diislah dalam satu malam. Kan tahu teori itu. Nah itulah baru dia menjadi imam. Insya Allah dari situlah perilakunya akan persis sama dengan Nabi. Apa salahnya di situ? Ya, benar berarti. 14 ya. Bagaimana kita menandakan tanda-tanda yang lain supaya kita lebih yakin bahwa Muhammad Qasim itu adalah Mahdi, atau sosok seseorang itu adalah Al-Mahdi. Yaitu lihat saja sejarah hidupnya, insya Allah minimal mirip dengan baginda Nabi Muhammad SAW dalam semua sisi. Nah, alhamdulillah tadi sudah kita kupas Muhammad Qasim persis, insya Allah kurang lebihnya sama dengan keadaan Nabi Muhammad SAW, Muhammad Qasim. Inilah menambah keyakinan kita bahwa Muhammad Qasim adalah Al-Mahdi. Justru hati-hati dengan klaim atau paradigma yang menyesatkan dari ustadz-ustadz akhir zaman bahwa Al-Mahdi itu harus perkasa langsung, harus hebat. Jadi sekarang itu muncul Al-Mahdi dulu, orang supaya mengenal. Nah seperti ini tadi, dari mana kita bisa mengenal, meyakinkan bahwa dia Al-Mahdi? Harus muncul dulu, ya, muncul dulu kita nilai sama dengan Nabi. Kan Nabi muncul dulu, makanya orang tahu ini calon Nabi, para pendeta, itu maksudnya.